Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau menceritakan satu kisah unik sekaligus kasihan sih gua bilang. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada seorang Prancis yang bernama Tarare. Cerita ini berdasarkan dari dokumen yang ditemukan dari seorang dokter yang bernama Baron Percy pada tahun 1900-an. Dokumen ini mengatakan bahwa ada seseorang di Prancis yang mempunyai satu kelainan yang sangat luar biasa. Dia dapat memakan segala dan merasa tidak pernah kenyang. Akan tetapi sungguh tragis kisahnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Pada saat itu sekitar tahun 1772 telah lahir seorang anak yang bernama Tarare. Akan tetapi sebenarnya tanggal kelahirannya ini tidak tercatat dalam sejarah ya, makanya gua sebutnya sekitar. Jadi Tarare itu pun nama yang mungkin namanya Tarare gitu loh, karena orang-orang pastinya itu nggak tahu. Tarare ini sebenarnya lahir sebagai anak yang normal ya, biasa-biasa aja. Sedari kecil Tarare ini memiliki nafsu makan yang luar biasa besar, gak normal gitu ya. Sampai dia menginjak dewasa itu dia bisa sekali makan itu jumlah makanannya sama dengan berat yang ada di tubuhnya gitu. Jadi banyak banget. Orang tuanya ini gak sanggup melayani nafsu makan dari Tarare. Hingga karena itu Tarare pun diusir dari rumah oleh kedua orang tuanya. Hingga Tarare pun akhirnya hidup di jalanan dan jadi gelandangan. Kehidupan sulit tiap hari dialami oleh Tarare. Dia pun memenuhi hasrat kelaparannya ini dengan cara mengorek-ngorek makanan yang ada di tempat-tempat sampah, dengan cara dia mencuri makanan dari rumah-rumah, dari restoran-restoran. Dia pun bergaul ya dengan orang-orang gak bener, mulai dari pelacur, mulai dari orang-orang segala macem lah. Untuk mendapatkan uang ya, Tarare ini berusaha dengan menjadi pertunjukan sulap solo gitu sendirian. Dia pertunjukannya itu dengan cara makan sesuai keahliannya. Dia makanin tutup botol ini sampins yang dari apa ya, kayu atau apa ya, itu dimakanin. Terus dia makanin ular-ular berbisa. Terus dia makanin apel yang banyak dengan sekali makan. Pada suatu hari kegiatan sulapnya ini dilihat oleh seorang pesulap profesional. Dia melihat bahwa Tarare ini memiliki bakat yang luar biasa gitu, unik, hingga pesulap itu pun merekrut Tarare ke dalam grup sulapnya. Pada tahun 1788 pesulap ini memboyong Tarare ke Paris untuk melakukan kegiatan sulap gitu ya. Nah di saat itu si Tarare ini karena makannya yang ekstrim itu ya, dia sempat juga mengalami sakit usus gitu, usus kecilnya itu sakit gitu, hingga dia dibawa ke dokter. Saat itu sempat dirawat. Dokter ini ngasih Tarare obat pencahar dosis tinggi karena dia melihat kayaknya sakit diarinya si Tarare ini parah gitu. Dia kasih obat itu. Cuman ajaibnya keesokan harinya si Tarare merasa langsung sembuh. Dia bilang ke dokter, gua udah sembuh, gua udah nggak sakit lagi perut gua gitu kan. Si Tarare ini membuktikan dengan cara dia memakan rantai guys, rantai besi itu dimakan di depan dokter. Ini gua makan gitu. Akhirnya dokter pun, wah gila nih orang, ya udah lu udah sembuh, udah pergi sana. Akhirnya Tarare pun keluar dari rumah sakit. Penampilan Tarare ini sebenarnya di luar dugaan kita loh. Meskipun dia mempunyai nafsu makan yang sangat besar, Tarare ini digambarkan sebagai orang yang bertubuh kurus. Beratnya cuma 45 kg. Rambutnya itu tipis seperti rambut jagung gitu ya. Terus bibirnya itu, mulutnya lebar tapi bibirnya tipis, sampai kelihatan seperti rata gitu mulutnya karena tipisnya bibirnya itu. Dan kalau dia lapar atau belum makan ya, perutnya ini ngegelambir gitu aja perutnya. Tapi kalau dia udah makan kenyang, perutnya ini bisa ngegelembung seperti balon. Begitu juga dengan pipinya. Kalau dia lapar, pipinya itu ngeronyot ke bawah gitu. Setelah dia masukkan makanan sebanyak apapun, itu bisa jadi gede banget gitu. Itu adalah keistimewaan dari Tarare.
Tubuh Tarare itu kalau dipegang itu kayak yang panas terus. Terus dia mengeluarkan bau tubuh yang bau banget gitu. Mata sama pipinya dari Tarare ini banyak pembuluh darahnya, banyak garis-garis merah itu ya. Terus tubuhnya itu sering kayak ngepulin uap. Apalagi kalau dia udah habis makan kenyang, itu tubuhnya kayak yang menguap gitu. Udah gitu perutnya ini kalau dia belum makan atau lapar, perutnya itu bisa ada bunyi bergemuruh kayak gitu. Nih penyakit kelainannya aneh banget ya. Ternyata Tarare ini sejak dia masih kecil sudah menderita penyakit diare yang kronis. Meskipun dia ini makan dengan banyak, dia itu sama sekali nggak pernah muntahin lagi makanannya karena kekenyangan, itu nggak pernah. Dan yang paling aneh adalah dia beratnya nggak pernah bertambah-tambah, segitu aja terus, aneh banget. Sedangkan bila dilihat dari sisi psikologis ya, si Tarare ini sebenarnya orang yang normal sih. Dia tuh nggak aneh, nggak gila, nggak apa gitu. Cuman dia memang orangnya agak kurang motivasi hidup gitu. Jadi makanya orang kalau ngelihat dia itu seperti orang yang malas banget. Tapi ada juga psikologis yang menilai bahwa si Tarare ini menderita amigdalae. Jadi itu adalah orang yang tidak dapat mengontrol emosinya, tidak bagus ingatannya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan si Tarare ini menderita hipertiroidisme. Jadi hipertiroidisme itu mirip dengan gejala yang dialami oleh Tarare, seperti rambutnya sangat tipis, terus bibirnya sangat tipis, nafsu makannya gede, mirip banget. Pada saat itu ketika perang pecah di Prancis, Tarare mendaftar sebagai seorang prajurit. Dia sempat diterima ya sebagai seorang prajurit. Akan tetapi karena nafsu makannya yang sangat besar, hingga dia sampai ngambilin jatah dari prajurit lain, sampai dia itu rela menggantikan tugas jaga atau patroli prajurit lain hanya untuk mendapatkan jatah makan mereka. Bahkan itu pun belum cukup, dia mengorek-ngorek tempat sampah di kamp militer untuk dimakan. Karena kegiatan militer yang sangat keras ya, akhirnya si Tarare ini pun jatuh sakit karena kelelahan. Dia dikirim ke rumah sakit militer di Prancis itu. Di situ dia kembali menunjukkan nafsu makan yang luar biasa. Dia makan dengan jatah 4 kali sehari, tapi tetap aja kurang. Dia makanin sisa-sisa punya pasien lain dan kembali mengorek-ngorek tempat sampah di rumah sakit. Sampai akhirnya hal tersebut menarik perhatian seorang dokter yang bernama Baron Percy untuk menelitinya di sebuah laboratorium. Pada awalnya para dokter ini meneliti si Tarare dengan cara dites. Tarare diberi makanan 15 orang, jadi porsi untuk 15 orang. Itu dimakan sendiri sama Tarare sampai habis. Dan biasanya setelah menjalani tes makan yang banyak ini, si Tarare langsung tertidur pulas dengan badan yang menguap gitu. Kemudian setelah itu di eksperimen selanjutnya, Dr. Baron Percy ini mengetes dengan memberinya seekor hewan ya untuk dimakan secara hidup-hidup. Itu diberikan pada saat si Tarare ini kelaparan, dites mau apa enggak gitu kan. Ternyata sama Tarare hewan itu langsung dikeletus kepalanya, tahu nggak, dikeletus itu dikeletuk kepalanya dulu dikeletuk, terus dimakan mentah-mentah. Dengan pertama dihisap dulu itu darahnya, disedot dulu, kemudian dagingnya dimakanin sampai tinggal menyisakan tulang-tulangnya. Jadi setelah dia makan hewan itu sampai habis, baru belakangan dia ngeluarin ini bulu-bulunya gitu. Tuh bulu-bulunya baru dikeluarin. Gila, dimakan mentah-mentah guys. Udah gitu si dokter ini pun eksperimen selanjutnya mencoba dengan berbagai macam hewan. Mulai kelinci, kambing, anjing, ular, itu disodorkan kepada Tarare secara hidup-hidup. Dan semuanya disikat sama Tarare hidup-hidup, dimulai dengan dikeletus kepalanya dulu. Setelah beberapa bulan menjalani eksperimen, akhirnya Dr. Percy ini menganggap bahwa keunikan Tarare ini bisa dimanfaatkan untuk militer. Dia bisa menjadi informan yang mengantarkan pesan untuk kawan yang jauh gitu maksudnya. Dalam kasus ini si Tarare dikasih box kotak
yang berisi perintah-perintah untuk rencana perang, dan box ini ditelan oleh Tarare. Ditelan, kalau kan mulutnya kan gede ya, ini bisa melar gitu, jadi boxnya itu masuk gitu, ditelan. Kemudian Tarare pun berangkat dengan tidak mencurigakan karena tampak tidak membawa apa-apa kan. Nah, setelah sampai di tujuan, Tarare bisa memuntahkan lagi box itu. Wah, gitu. Sebagai hadiahnya, Tarare biasanya dikasih 14 kg liver dari sapi, dan kemudian dikasih makanan-makanan yang banyak. Setelah beberapa kali menjalani misi rahasia ini, Tarare akhirnya mendapatkan apesnya. Dia tertangkap oleh tentara Prusia. Tentara Prusia itu adalah Jerman ya, sebenarnya Jerman, cuman zaman itu namanya masih Prusia yang berperang dengan Prancis. Dia tertangkap dan ditanyai. Pada saat itu Tarare tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa berbahasa Jerman, hingga ketahuanlah bahwa Tarare ini adalah mata-mata Prancis. Tarare ini ditanyai dan diperiksa selama 30 jam. Dia dipukulin sampai akhirnya karena mual kali ya, karena dipukulin dia pun memuntahkan box rahasia yang ada di perutnya. Box itu belum keluar, akhirnya ketahuan gitu. Kemudian karena sudah memastikan bahwa Tarare ini adalah mata-mata, Tarare pun dihukum gantung. Pada saat itu, konon pada hari pelaksanaan hukuman gantung untuk Tarare, Tarare ini memakan bangku yang untuk para terhukum digantung itu kan biasanya naik ke atas bangku ya, kemudian diikat gitu kan. Nah, bangku yang buat naik ini dimakan sama Tarare, guys. Dimakan sampai habis. Hingga karena hal itu Tarare pun gak jadi dihukum gantung. Sebagai gantinya Tarare pun digebukin sampai hancur, kemudian dibuang di pinggir jalan. Hingga karena hal itu si Tarare pun berhenti dari kemiliteran. Dia udah kapok, dia nggak mau jadi mata-mata lagi. Bahkan Tarare ini pengen sembuh. Dia pun mengunjungi rumah sakit dan bilang bahwa tolong gua pengen sembuh. Pihak rumah sakit pun bingung ya apa yang harus dilakukan untuk membantu Tarare ini. Pada awalnya rumah sakit ini melakukan diet ketat kepada Tarare biar Tarare ini bisa lebih menjaga nafsu makannya gitu. Akan tetapi gagal karena Tarare ini selalu menyelinap keluar dari rumah sakit. Dia selalu berburu anjing liar untuk dimakan mentah-mentah. Dia mendapatkan binatang apa aja di luar kemudian dimakan mentah-mentah. Sampai dia pun mengorek tempat sampah yang dia temui, mau di mana aja dikorekin tempat sampah yang isinya kemudian dimakan. Beberapa dokter berpendapat bahwa Tarare ini selain keanehan itu ya, Tarare ini sebenarnya menderita penyakit jiwa gitu loh. Hingga dokter ini meminta kalau Tarare ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi Baron Percy, dokter yang merawat Tarare selama ini, tidak setuju. Dia bersikukuh untuk terus melanjutkan eksperimen tentang Tarare ini. Beberapa waktu kemudian ada kejadian di rumah sakit. Pada saat itu ada seorang anak hilang dari rumah sakit itu. Pihak rumah sakit mencurigai bahwa anak itu telah dimakan oleh Tarare, dan tuduhan itu kuat banget mengarah ke Tarare. Dokter Baron Percy yang merawat Tarare ini membela mati-matian Tarare, akan tetapi dia kalah dalam pembelaan itu. Hingga karena mengetahui bahwa Tarare ini akan dijatuhi hukuman karena perbuatan yang mungkin ya memakan anak itu, Tarare pun melarikan diri dari rumah sakit. 4 tahun setelah kaburnya Tarare ini, tepatnya tahun 1798, ada seorang dokter di Prancis itu ya, rumah sakit yang di Paris. Dia bilang kepada dokter Baron Percy bahwa dia mempunyai seorang pasien yang ngotot ingin bertemu dengan Baron Percy. Ternyata setelah dipertemukan, pasien tersebut adalah Tarare. Tarare pada saat itu bilang bahwa gua tolongin dong, perut saya sakit banget. Jadi menurut ceritanya Tarare, 2 tahun sebelumnya Tarare ini telah menelan atau memakan sendok emas.
Dia minta Baron Percy untuk menolongnya dengan mengeluarkan benda tersebut dari perutnya. Akan tetapi setelah diperiksa, ternyata penyebab dari sakitnya Tarare ini bukan dari sendok emas itu ya. Ternyata Tarare menderita TBC akut, yang mana penyakit itu kemudian mengakibatkan Tarare meninggal beberapa bulan setelahnya. Setelah Tarare ini meninggal, tubuh dari Tarare ini bisa membusuk dengan cepatnya loh. Jadi pada saat Tarare meninggal ini, Dr. Baron Percy sempat melakukan otopsi ya. Dia bisa leluasa melakukan pemeriksaan kepada Tarare ini karena Tarare sudah meninggal kan. Dia menemukan beberapa fakta-fakta mengejutkan. Jadi kerongkongan ya, lubang kerongkongan dari Tarare ini besar banget. Jadi apabila mulut dari Tarare ini dibuka terus diintip gitu, dari situ kita bisa melihat ke dalam perut dari Tarare gitu, karena besarnya lubang kerongkongan. Makanya nggak heran dia bisa nelen box-box itu ya. Di dalam perut dari Tarare ini juga banyak cairan lever. Sementara itu liver dari Tarare ini besar banget. Begitu juga dengan empedu dari Tarare ini gede melebihi orang-orang normal biasanya. Dan sebagian besar dari perut Tarare ini ya, isinya itu lambung semua gitu. Jadi isinya itu kantong makanan semua, gede banget. Makanya kalau dia nggak makan itu ngelembreh ke bawah. Kalau dia makan bisa jadi kayak balon gitu ya. Ini kasihan banget sih ini orang, kelainan yang luar biasa langka kalau menurut gua. Kemudian konon Tarare ini karena badannya cepat sekali membusuk, dia pun tidak lama langsung dimakamkan. Akan tetapi sayangnya catatan sejarah tentang di mana letak makam dari Tarare ini tidak ada, sehingga orang nggak tahu Tarare ini dimakamkan di sebelah mana. Mungkin kalau kita dengar kisahnya dari awal ya, dari sejak dia lahir dan keunikan-keunikan yang dilakukan gitu kan, ini kayak nggak masuk akal gitu loh. Manusia ini bisa makan kursi, besi, orang hidup binatang hidup. Itu saking laparnya, nggak kuat lapar, ngorek-ngorek sampah gitu, kayaknya nggak masuk akal, mengada-ada. Akan tetapi kisah ini adalah berdasarkan kisah nyata. Dan catatan-catatan medis mengenai Tarare ini semua masih ada. Dan bisa kalian cari kalau kalian googling tentang Tarare ini ya, ada semua catatan medisnya. Mungkin segitu dulu untuk kisah unik kali ini. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.